Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita sehat selalu meskipun lingkungan kita kurang sehat. Perkenalkan, nama saya Ari Wahyu Wibowo. Kali ini saya akan membahas tentang teks biografi. Siapa yang tahu teks biografi itu apa? Langsung masuk pembahasannya ya. Yang pertama, pengertian. Biografi berasal dari bahasa Yunani. Bios artinya hidup dan graphian yang artinya tulisan. Jadi, biografi adalah tulisan mengenai riwayat hidup seseorang yang umumnya hanya untuk tokoh-tokoh yang dianggap penting dan dikenal secara luas. Teks biografi sendiri berisikan riwayat pendidikan, pandangan hidup, perjuangan, keberhasilan, dan hal-hal yang bisa dicontoh dari tokoh tersebut. Yang kedua, jenis teks biografi. Yang pertama, berdasarkan sisi penulis. Berdasarkan sisi penulis, teks biografi dibagi menjadi dua. Yang pertama, biografi, yaitu ditulis oleh orang lain. Dan yang kedua, ada autobiografi, yaitu karya yang ditulis oleh dirinya sendiri. Jenis teks biografi yang kedua, berdasarkan isinya. Yang pertama, biografi perjalanan hidup. Berisikan sebuah perjalanan hidup yang lengkap seseorang tokoh atau diambil dari bagian yang dianggap mempunyai kesan. Yang kedua, biografi perjalanan karir. Berisi sebuah perjalanan karir seseorang tokoh mulai dari awal hingga akhir yang dilakukan saat ini, atau bisa juga perjalanan karir dalam mencapai sebuah kesuksesan. Jenis teks biografi yang ketiga, berdasarkan topik. Yang pertama, biografi politik. Penulis cerita hidup tokoh suatu negara dilihat dari sudut pandang politik. Yang kedua, biografi intelektual. Biografi ini hampir sama dengan biografi politik. Samanya yaitu kumpulan bahannya didapatkan dari berbagai riset. Namun, penulisannya dituangkan dalam gaya bahasa ilmiah. Ketiga, biografi jurnalistik. Sebuah biografi yang penulisannya didapatkan dari hasil wawancara dengan tokoh yang akan ditulis atau yang sebagai rujukan. Lanjut ke bagian ketiga, struktur teks biografi. Yang pertama, ada orientasi. Orientasi merupakan bagian pengenalan tokoh, berisi tentang gambaran-gambaran awal tokoh tersebut di dalam teks biografi. Biasanya berisikan informasi dasar, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana. Struktur yang kedua, peristiwa dan masalah. Nah, tahap ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh. Berisi penjelasan suatu cerita, baik berupa pencerahan masalah, proses berkarir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, hingga mengesankan yang pernah dialami oleh tokoh hingga mengantarkannya meraih mimpi, cita-cita, dan kesuksesan. Struktur teks biografi yang ketiga, yaitu orientasi, berisi mengenai pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Orientasi ini bersifat opsional, jadi boleh ada dan boleh tidak ada. Bahasan terakhir ada kaidah kebahasan teks biografi. Yang pertama, menggunakan pronomina atau kata ganti orang. Contohnya, dia, ia, beliau, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan. Contohnya, membaca, berjalan, melempar. Yang ketiga, menggunakan kata adjektiva atau kata sifat yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kepribadian tokoh seperti apa. Yang keempat, menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek. Contohnya, ditugaskan, diberikan, dipilih, dan lain-lain. Yang kelima, menggunakan kata kerja sifat mental. Contoh, memahami, menyentuh, menginspirasi, dan lain sebagainya. Yang keenam dan terakhir, menggunakan konjungsi urutan waktu. Contoh, sesudah. Yang keenam dan yang terakhir, menggunakan konjungsi urutan waktu. Contoh,
sesudah itu, setelah, lalu, kemudian, dan lain sebagainya. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.